Kembali bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang santer dikabarkan menjadi kandidat calon presiden akhirnya secara terang-terangan mengungkapkan kesiapannya maju menjadi capres. Ya, pernyataan Ganjar tersebut disorot banyak pihak termasuk dari internal PDI Perjuangan, salah satunya hadir dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menegaskan pernyataan Ganjar merujuk pada kader yang harus turun ke masyarakat untuk mengejar prestasi. Hasto mengatakan sosok capres dan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar masih dalam konteks pengandaian. Ya, nama Ganjar Pranowo memang tengah melejit berdasarkan beberapa hasil survei lembaga independen, salah satunya lembaga Carta Politika Indonesia yang mencatat elektabilitas Ganjar tertinggi di Jawa Tengah dan Lampung dengan raihan 68,3%. Sementara itu terkait kesiapannya menjadi calon presiden, orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut mengaku mengembalikan keputusan akhir kepada suara partai. Dan juga nanti Pak Oli Jojo Kambing, karena dia juga mendampingi Ibu Ketua Umum di... Ya, kode-kode yang dikirim Gubernur Jateng saat ini Ganjar Pranowo menarik untuk dibahas mengingat pesta demokrasi sudah semakin dekat. Nama-nama kuat yang digadang-gadang maju sebagai calon kursi nomor 1 juga mencuat. Salah satunya Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang berada dalam kubu partai politik yang sama. Kita bahas lebih dalam sore ini. Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Teman Ganjar Dede Prayudi, Ketua Umum Gema Puan Ridwan dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pagi Sarwi Caniago. Selamat sore, Mas Uki, Mas Ridwan, Mas Pangi, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini walaupun lewat Zoom. Saya mungkin ke Mas Uki terlebih dahulu. Dari teman Ganjar, apa makna statement Pak Ganjar ini? Ada sinyal apakah kalau dari tafsirannya teman Ganjar? Jadi kalau kami melihatnya seperti ini ya, Pak Ganjar itu kan menyatakan bahwa beliau itu siap gitu. Dari yang kami tangkap ini siap apa gitu ya. Oke, siap untuk memimpin Indonesia, tapi siap secara apa gitu. Nah, kalau dari kami, dari relawan teman Ganjar, kami melihatnya Pak Ganjar itu sebenarnya sudah lama siap lahir batin untuk memimpin Indonesia. Yang dimaksud siap apa? Siap lahir batin secara integritas, siap lahir batin secara kredibilitas, siap lahir batin secara kapasitas, karena beliau punya pengalaman memimpin yang panjang. Lalu ini tinggal kesiapan secara prosedural aja yang sedang kita masih misah-misuh untuk bicarakan. Gitu. Tapi yang jelas dari teman Ganjar, siapapun partai yang telah menyatakan, misalnya PSI, DPP-nya sudah menyatakan beberapa wilayah ya di Jawa Timur, P3 juga sudah menyatakan, dan juga PAN ya di NTT juga sudah menyatakan. Kami justru senang sekali ya, kami mendukung dan kami berdoa berharap semoga semakin banyak lagi partai politik yang ikut mendukung Pak Ganjar. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau saya langsung ke Mas Ridwan, dari Anda apa tanggapan Anda terkait pernyataan terbaru Pak Ganjar ini? Terima kasih. Kalau saya menanggapinya sebenarnya biasa ya, Mas. Semua kader itu memang harus siap, apalagi kader-kader PDI Perjuangan. Tapi ada persoalan sedikit bagi saya yang agak tidak elok aja gitu loh. Kenapa saya tidak elok? Ganjar tidak salah, tapi tidak elok. Tidak eloknya adalah kita ambil contoh beberapa calon capres yang lain, contohnya Anies. Anies sebelum masa tugasnya selesai, dia tidak pernah berbicara tentang capres. Walaupun digadang-gadang oleh para relawannya. Menjelang hari H dia mau turun, di gedang aman Nasdem baru dia tampil. Dia siap memimpin. Nah kalau lebih elokkan lagi, harusnya Mas Ganjar itu bicara tentang saya harus rapikan dulu. Gitu loh, Jawa Tengah sampai 2023. Pemilu masih jauh. Gitu. Satu itu. Yang kedua adalah ini ada terkesan apa ya, mau ngelawan. Kalau saya sih melihat nih Mas Ganjar tuh coba mau bikin perlawanan bahwa kan selama ini framingnya sudah terbuka lebar, gimmicknya, kodenya, suaranya bahwa partai akan mengusung Mbak Puan.
Oke. Kan kayak gitu ya. Jadi bukan sekedar statement biasa sebenarnya ya, bukan tadi pengandaian. Tidak salah, tapi tidak elok aja dengernya gitu loh. Kan beda ya, tidak salah dan tidak elok. Kan kayak gitu. Kalau bicara siap, semua siap. Saya pun kalau ditanya mau jadi nyapres siap, kalau ada yang nunjuk kan kayak gitu. Semuanya pasti siap, nggak mungkin enggak. Nah, tidak salah tapi tidak elok. Itu dia. Ketika masih 2023 masa jabatan dia dan di dalam sudah mulai adem sebenarnya, tiba-tiba keluar bahasa siap. Dan itu kan memancing kembali para relawan-relawannya Mbak Puan gitu loh. Ini ada apa nih? Maksudnya apa? Kan kayak gitu. Iya, saya ke Mas Pagi langsung. Ini ada dua statement berbeda dari masing-masing kubu terkait pernyataan Pak Ganjar. Kalau dari Mas Pagi sendiri ini sebenarnya pernyataan Pak Ganjar biasa aja atau memang ada sinyal yang sebenarnya ingin dikirimkan oleh seorang Ganjar? Silakan Mas Pagi. Ya, Bang Rinno, saya kalau mencermati, melihat bentangan empirisnya bahwa ini kan sebetulnya selalu kita bisa bicara tentang kode ya. Angin segar yang diberikan Pak Mas Ganjar, mungkin yang ditunggu-tunggu juga barangkali oleh para relawan dan para pendukung Mas Ganjar tentu ingin menjadi angin segar bagi mereka gitu. Ketika itu pun kan dipancing oleh wartawan setahu saya, apakah Bapak siap untuk bangsa dan negara? Apa yang saya untuk bangsa dan negara, untuk bangsa dan konteksnya seperti itu. Dan kedua, kemudian Mas Ganjar juga sebetulnya mengatakan nggak terlalu percaya diri juga. Kan pernah beliau mengatakan statement di awal tadi itu ketika diwawancara itu, saya tidak tahu apakah partai percaya sama saya atau tidak. Gitu. Itu kan menunjukkan beliau juga masih menjaga fatsun politiknya, masih mengatakan beliau ini tidak kepedean, tidak terlalu percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang saya sebetulnya dari awal sudah memahami ini setahun yang lalu ada gejala pemilih PDIP itu cenderung itu memilih Mas Ganjar. Split tiket votingnya sangat rendah sekali. Jadi irisannya pemilih PDIP itu split ke Mbak Puannya, ke yang lainnya itu sedikit sekali. Nah, artinya itu sangat dominan pemilih PDIP itu harapannya ke Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian nanti ada kejutan lain, ada nama lain, saya kok rasanya juga sulit untuk meyakini itu gitu. Karena dependensi ketergantungan Mas Ganjar dengan PDIP, PDIP dengan Mas Ganjar itu semua mutualisme yang sangat kuat. Jadi PDIP itu kuat dengan Ganjar, Ganjar itu kuat dengan PDIP. Misalnya ada pertanyaan kalau Mas Ganjar tidak maju dengan PDIP, mungkin menang atau kalah. Nah itu kan juga muncul. Nah kalau kemudian ada juga karena pemilu kita serentak, kalender pemilunya, ada pemilu pilpres dengan pileg itu serentak, butuh kandidasi kuat dari tokoh partai. Itulah kemudian kenapa partai berambisi mengajukan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon presiden. Nah, setahu saya kader terbaik di PDIP hari ini itu salah satunya Mas Ganjar gitu. Karena apa? Karena hitungannya dari elektabilitas papan atas 3 besar itu. Nah, yang ketiga ini juga siapa? Kemudian ketiga menarik. Setelah Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar satu mobil, ini kan sebetulnya aroma angin segar juga. Ada apa gitu? Apakah memang ada backingan kuat dari Mas Ganjar ini setelah ketemu dengan Pak Jokowi atau sudah ada sinyal dari Ibu Megawati kemudian beliau sangat berani walaupun tadi Bang Rion bilang mestinya jawabannya saya mau tuntaskan dulu Jawa Tengah karena belum selesai berbeda dengan Anies tetapi setahu saya memang kalau misalnya beliau tidak dipancing oleh pertanyaan wartawan seperti itu memang ada jebakan seperti itu demi bangsa dan negara apa yang nggak siap jadi yang iseng wartawannya ya ada jebakan itu udah sering sebentar itu udah sering diucapkan oleh para wartawan sebenarnya tapi Mas Ganjar tidak pernah bicara siap. Mas Ridwan sebentar saya ke Mas Uki dulu. Mas Uki ini tadi nggak salah sih kata Mas Ridwan ya tapi nggak elok. Gimana nih? Ya, saya sepakat yang bagian tidak salahnya ya. Kalau kita berbicara soal bagian yang tidak eloknya, ini kita kembalikan saja kepada partainya sendiri yaitu Partai PDI Perjuangan ya, yang dimana Pak Hasto sendiri sebagai Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan sebenarnya tidak masalah. Ini kan hanya pengandaian saja. Apabila diminta, ya saya siap gitu. Jadi ya tidak masalah dan masyarakat juga sudah melihat kesiapan itu dan kita juga sudah melihat bagaimana Jateng ya misalnya itu sudah ditekan angka kemiskinannya semenjak Pak Ganjar menjabat itu 1 juta orang loh.
1 juta orang. Dan ketimpangannya, lalu pembangunan manusianya, dan lain-lain. Jadi pembangunan di Jawa Tengah ini sudah dirasakan oleh warga Jawa Tengah dan disaksikan oleh WNI yang di luar Jawa Tengah. Maka kemudian kita tidak heran ya, bahwa kemudian elektabilitas Pak Ganjar ini semakin kuat. Dan grassroots begitu menginginkan Pak Ganjar. Ini tinggal bagaimana gelombang dukungan kepada Pak Ganjar ini kemudian menular ya ke kalangan elit partai politik. Baik, saya kembali ke Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan menanggapi bahwa sebenarnya ya pernyataan itu pun juga keluar karena ada pertanyaan seperti itu dari media. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya tadi terlalu menggebu-gebu atau memberi sinyal sebenarnya. Silakan Mas Ridwan. Gini ya Mas, pernyataan wartawan, pertanyaan wartawan itu sering sebenarnya ditanyakan ke Mas Ganjar. Jadi bukan kali itu aja. Sering kok, tapi Mas Ganjar selalu menjawabnya elegan. Dia selalu menjawab akan, saya nggak urus capres-capresan, saya mau ngerapiin Jawa Tengah yang terpuruk dalam provinsi termiskin, belum lagi kasus Wadas, ya kan masih banyak lah beban-beban itu yang harusnya diselesaikan dulu, berarti tidak perlu bicara capres kan kayak gitu. Nah, kenapa hari itu Mas Ganjar berbicara seperti itu, gitu kan? Ini kan saya juga bertanya, merenungnya ada apa ini kan kayak gitu. Main apa lagi nih kan kayak gitu ya? Apa mau nyenang-nyenangin para relawannya, ya kan biar tambah semangat karena saya dapat laporan dari beberapa daerah mereka sudah lesu. Ya kan, bahwa mereka sudah pasrah, tinggal berharap keajaiban diambil oleh partai lain. Saya tanya dulu gitu. Mas Uki, bener nggak Mas Uki? Teman-teman udah lesu katanya. Oh ya enggak. Ya itu kan, kalau saya kan dapat laporan. Saya nggak tahu Pak Ridwan mendengar dari mana ya. Cuman di gerakan relawan ini bukan hanya banyak ya, bukan hanya banyak. Dan kami di Akar Rumput ini berani menjamin bahwa ini adalah gerakan moral yang tidak dikoordinir dan tidak berkomunikasi langsung dengan para elit. Artinya apa? Gerakan ini bersifat organik. Gitu. Tidak seperti organik, gerakan ya, yang kami pernah dengarin yang kolonel ini, yang apa namanya justru dikoordinirnya oleh para elit gitu. Nah, justru gerakan relawan Ganjar ini gerakan yang munculnya itu emang benar-benar dari kepala-kepalanya rakyat gitu, di akar rumput. Itu jujur apa? Yang kemudian kami ini saling saya misalnya waktu ulang tahun teman Ganjar, ini bukan dikasih uang, kami merayakan itu di Solo, bahkan saya ikut saweran. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang membedakan Mas Panggi. Kalau kita lihat ini Pak Ganjar ngomong satu statement ini multi tafsir gitu ya. Kalau Anda melihatnya bahwa tadi ya sebenarnya nggak apa-apa segala macam. Toh Ganjar dan PDIP ini saling menguntungkan seperti itu. Di luar itu Mas Panggi, Anda melihat apakah sebenarnya manuver ini memang sengaja dilakukan karena kita tahu Mbak Puan akhir-akhir ini gencar sekali nih komunikasi politik, juga bagaimana beliau menemui beberapa tokoh. Mbak Puan, bagaimana Anda melihat ini? Ya, sengaja atau tidak memang dalam politik tentu tidak ada yang alamiah. Semua politik itu tentu ada desain, ada arsiteknya. Ada setting. Termasuk kita juga tahu apakah Pak Jokowi kemana arah backingan politik kan kita bisa rasakan sebetulnya, walaupun tidak bisa kita membuktikan itu. Jadi bagaimana rentang peristiwa Pak Jokowi membolehkan Mas Ganjar naik mobil presiden itu sudah kelihatan kode-kode itu. Siapa backingannya, ada pertemuan apa. Bagaimana kemudian Ibu Megawati dan Pak Jokowi bekerja keras untuk mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk melawan misalnya nih, ada pasangan yang udah mulai agak klik gitu, Anies Ahaye atau Anies Khofifa atau Anies Handika. Kemudian siapa kira-kira? Dan ini kan berpikir terus kingmakernya baik Pak Jokowi dan Ibu Mega untuk PDIP dan untuk Presiden kelanjutan legasi ke depannya. Jadi saya pikir desainnya ada dan tidak ada yang kebetulan. Tetapi pada waktu itu Mas Ganjar mungkin saya nggak paham ya, apakah memang ini hanya bagian untuk menghangatkan lagi peta politik ya, untuk menghangatkan lagi gerakan atau memanaskan lagi relawannya. Gitu. Mas Panggi, kita jeda dulu ya. Mas Ridwan dan juga Mas Uki, nanti kita lanjutkan dialog yang bersahaja ini ya, karena kita seru ini karena sama-sama senyum ya. Nanti siapa yang beruntung juga nanti diajak naik mobil lagi sama Pak Jokowi. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di MNVI News Now.